Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran Sosiologi dengan Ibu Siti Mahmudatul Banat dari SMA Negeri 1 Sentolo. Bu Banat berpesan, kurangi aktivitas di luar rumah, namun jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jadilah warga masyarakat yang tahukah kamu, dalam pergaulan di masyarakat luas atau dalam kelompok-kelompok sosial tertentu, kita sering menemui hal-hal yang dianggap boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, berguna dan tidak berguna, mulia hina, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berguna untuk mengatur berbagai kepentingan di masyarakat. Di dalam sosiologi, aturan-aturan tersebut dinamakan nilai-nilai sosial. Kita perlu mempelajari agar kita mudah beradaptasi dan dapat berdisiplin dengan berbagai aturan yang ada di dalam masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat mengenali, mengidentifikasi, dan mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Materi hari ini adalah tentang definisi nilai-nilai sosial dan ciri-ciri nilai sosial. Materi pertama kita adalah tentang definisi nilai sosial dari para ahli. Definisi yang pertama adalah dari Suryono Sukanto. Menurut beliau, nilai sosial adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kedua adalah menurut Avi Green. Menurut beliau, nilai sosial dinyatakan sebagai kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide, dan orang perorangan. Emosi itu seperti senang dan tidak senang, baik dan buruk, suka dan tidak suka, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Kim Bao-yang. Menurut beliau, nilai sosial merupakan asumsi-asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Materi yang kedua adalah ciri-ciri nilai sosial. Ciri yang pertama adalah tercipta dari proses interaksi sosial antar manusia secara intensif dan bukan merupakan perilaku yang dibawa sejak lahir. Contohnya, agar anak bisa menerima menghargai waktu, orang tuanya mengajarkan disiplin sejak kecil. Kedua, ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi,
akulturasi, dan difusi. Contohnya, nilai menghargai persahabatan dipelajari anak dari sosialisasinya dengan teman-teman di sekolahnya. Ketiga, berupa ukuran atau peraturan yang turut memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, nilai menghargai antre menjadi ukuran tertib tidaknya seseorang, sekaligus menjadi aturan yang wajib diikuti. Keempat, berbeda-beda pada tiap-tiap kelompok sosial. Contohnya, di Eropa yang amat menghargai waktu, maka keterlambatan sulit ditoleransi. Sebaliknya di Indonesia, keterlambatan dalam jangka waktu tertentu masih dapat dimaklumi. Kelima, masing-masing nilai memiliki efek yang berbeda-beda bagi tindakan manusia. Contohnya, nilai mengutamakan uang di atas segalanya membuat orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya, namun nilai kebahagiaan lebih penting dari uang membuat orang lebih mengutamakan hubungan baik dengan sesamanya. Keenam adalah dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli pada orang lain. Sedangkan nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi akan membuat individu tersebut lebih peka secara sosial. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap segala sesuatu dan mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama, sehingga tetap eksis selama masyarakat itu ada. Namun, perubahan-perubahan tidak terelakkan dengan adanya pengaruh dari masyarakat lain melalui proses interaksi sosial. Melalui pembelajaran tadi, kalian bisa sekaligus mengamati berbagai nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita melakukan penelitian sederhana di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Sebelum melaksanakan penelitian agar lebih terarah, maka perlu kita batasi apa yang perlu kalian teliti dengan membuat pertanyaan sebagai panduan wawancara. Pertanyaan tersebut sebagai berikut: apakah orang tua masih mengajarkan kepada anak-anaknya untuk ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci peralatan masak dan makan, menyapu halaman atau dalam rumah, berkebun, dan sebagainya? Berdasarkan kajian tentang ciri-ciri sosial bahwa nilai sosial ditransformasikan melalui proses belajar atau sosialisasi, selanjutnya kita dapat membuat dugaan penelitian atau hipotesis, yaitu orang tua yang mengajarkan pekerjaan rumah tangga, maka anak tersebut menjadi anak yang rajin dan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga. Demikian tadi video pembelajaran sosiologi dengan materi nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran yang lainnya di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.